Shalom seluruh jemaat CMC GCC. Kita bersyukur bahwa akhirnya kita bisa melakukan ibadah secara live streaming. Hari ini tanggal 12 April 2020 jam 10.00 kita memulai live streaming kita yang pertama. Karena walaupun kondisi virus corona yang masih mengganas, yang tidak memungkinkan kita beribadah di gereja, tapi kita rindu agar kita bisa tetap untuk bersekutu di dalam kasih Tuhan. Kita persilakan Bapak Ibu bisa mengikuti di layar live streaming di HP Bapak Ibu ataupun di layar televisi untuk mengikuti pujian dan penyembahan. Paling kita menaikkan 1-2 lagu saja. Tuhan memberkati. Mari silakan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami Bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kita. Saya yakin pujian dan penyembahan kita diperkenan oleh Tuhan. Dan kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat kami yang Maha Kuasa, yang berada di mana-mana. Kami bersyukur bahwa untuk perdana kami bisa mengadakan live streaming. Walaupun gereja ditutup, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, tidak menjadi rintangan bagi kami di hari ini, tanggal 12 April 2020, jam 10, untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Kami dipersatukan, kami terkoneksi melalui satu link seluruh jemaat GCC. Walaupun kami terpisah satu dengan lain, tapi di dalam kesatuan link dan juga kami dipersatukan di dalam Roh Kudus-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demikian doa permohonan kami. Engkau siapkan hati kami, siapkan hati seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, supaya mereka bisa menerima kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kepada seluruh pengurus dan seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada, kita bersyukur akhirnya kita bisa mengikuti ibadah secara live streaming. Walaupun gereja tutup, tidak ada aktivitas, tidak menjadi rintangan bagi kita untuk kita bersekutu. Kita disatukan melalui link di rumah masing-masing. Semoga internet di rumah Bapak Ibu stabil, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai. Nah, topik firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi, yaitu pencobaan tidak akan melampaui kekuatanmu. Saat ini seluruh dunia goncang, saat ini seluruh dunia heboh, dan saat ini seluruh dunia diliputi ketakutan dan kekhawatiran karena badai virus corona. Nah, virus yang sudah menyerang seluruh dunia, hampir 200 negara, dan sudah memakan korban puluhan ribu jiwa. Dan yang sudah dinyatakan positif karena virus corona ini sudah mencapai 1,5 juta. Satu angka yang cukup mengkhawatirkan. Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh setiap negara untuk menangani virus corona, nilainya sangat-sangat besar. Indonesia sendiri, Presiden Jokowi menggelontorkan dana 405 triliun. Bayangkan, 405 triliun untuk membereskan virus corona ini. Kita cukup prihatin dengan kondisi demikian. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini tidak akan melampaui kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa, pencobaan yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Dia pasti memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggung semuanya itu. Perhatikan di sini, Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Artinya pencobaan itu tidak melebihi apa yang sanggup engkau tanggung, apa yang sanggup engkau terima. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa memang hidup manusia di dunia ini penuh dengan masalah, kesulitan, dan penderitaan. Hidup ini adalah penderitaan. Dan setidaknya hidup itu adalah penderitaan itu dikatakan oleh Nabi Musa berdasarkan pengalaman hidup dia di Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hidup manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Selama 70-80 tahun yang paling menonjol, yang paling terkesan di dalam hidup manusia, itu adalah penderitaan dan kesukaran. Berlalunya buru-buru, hidup manusia singkat, lalu melayang lenyap, artinya sia-sia, kosong. Betapa menderitanya hidup manusia. Saya memberikan satu skema berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Hidup manusia itu seperti sebuah garis ini. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang ada di rumah, para pengurus, Pak Cinhan, Pak Handato, Pak Jemsi, dan sebagainya, kita perhatikan garis ini. Garis ini dimulai dari lahir, kemudian diawali dengan
kematian, kelahiran dan kematian. Siapapun juga akan melewati garis ini, lahir lalu mati. Setelah itu kita isi kehidupan kita dengan usia-usia dari 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Saya ambil angka berdasarkan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Hidup 70, kalau kuat 80. Nah 70, 80. Lalu kenapa saya berikan angka hijau, kuning, merah? Anda tahu? Saya sengaja memberikan angka warna ini dengan satu filosofi. Warna hijau melambangkan lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Saat ini Bapak Ibu jemaat GCC di rumah masing-masing, Anda bisa mengukur sendiri, saya ini di lampu apa? Apakah lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah? Saya sebagai gembala kalian, saat ini saya sudah memasuki lampu kuning. Usia saya sudah 50 tahun. Nah, andai kata seperti yang dikatakan Musa 70, 80, jika itu angka, maka saya masih 30 tahun. Mudah-mudahan. Tapi kan kita nggak tahu. Makanya di atas setiap angka itu saya berikan tanda tanya. Artinya, engkau bisa melewati 10 tahun, apakah bisa melewati 20 tahun? Melewati 20 tahun, apakah bisa 30, 40, dan seterusnya? Kita tidak tahu, karena bukan kita yang menentukan. Nah, setelah itu, ada seorang ahli filsafat dari Jerman bernama Martin Heidegger. Dia mengatakan kelahiran adalah awal perjalanan menuju kematian. Dengan kata lain, begitu engkau dilahirkan ke dunia, engkau sedang melakukan satu perjalanan ke satu titik yang disebut dengan kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, engkau tidak bisa menghindari. Ketika engkau dilahirkan, engkau sedang melakukan satu perjalanan menuju ke satu titik, yaitu kematian. Nah, hidup manusia dari lahir sampai mati diliputi dengan berbagai macam suka dan duka. Boleh dikatakan dengan satu filosofi, awal dan akhir hidup manusia adalah air mata. Awal yaitu waktu dilahirkan, menangis, betul? Siapa di antara jemaat JCC yang waktu lahir tertawa? Coba. Barangkali yang suka ketawa di gereja? Kok ameng? Siapa yang suka yang suka tertawa di gereja, paling heboh sendiri? Ibu Marcel? Siapa? Semuanya lahir dengan menangis, betul? Yang akan menangis saat itu adalah ibu dan anaknya. Ibu melahirkan karena menangis karena kesakitan melahirkan, sedangkan anaknya menangis karena dia tahu secara naluri perjuangan tantangan hidup sudah dimulai. Nah, setelah itu masih banyak air mata yang akan mengalir sepanjang hidup sampai suatu saat kemudian meninggal. Ketika meninggal, air mata lagi, betul? Siapa yang waktu kematian senang? Semuanya menghadapi duka cita. Sama seperti saat ini, di mana wabah virus lagi ganas-ganasnya menyerang, kita juga menghadapi satu tantangan. Berapa banyak orang yang korban. Belakangan ini banyak duka cita menimpa puluhan ribu keluarga. Karena yang sudah meninggal itu, bahwa walaupun virus corona menyerang hanya 3 bulan, tapi yang sudah meninggal karena virus corona sudah mencapai 30.000 lebih. Artinya ada 30.000 keluarga yang saat ini sedang berduka cita, sedang mengalami kesedihan. Nah, hidup manusia awal dan akhir adalah air mata, dan di tengah-tengahnya kita isi dengan suka maupun duka. Mungkin saya berikan gambaran, sukacita 25%, duka cita 75%. Ini naik turun, setiap orang beda-beda. Nah, setelah kita meninggal, bukan habis perkara. Manusia masih harus menghadapi satu kondisi, yaitu mempertanggungjawabkan kehidupannya. Hanya ada 2 pilihan bagi kita, sorga atau neraka. Sorga dan neraka itu bukan Tuhan yang tentukan untuk Anda, Anda yang tentukan untuk diri Anda, dan Tuhan hanya mengabulkan, hanya mewujudkan apa yang engkau kehendaki. Jika engkau ingin masuk sorga, Tuhan sangat senang. Tapi jika engkau ingin masuk neraka, Tuhan tidak bisa mencegah Anda, karena manusia diberikan hak atau kebebasan memilih, free will. Jika engkau mau masuk neraka, ya Tuhan juga nggak bisa memaksa Anda masuk sorga, betul? Demikian pula untuk mendapatkan sorga tidak semudah Anda bayangkan. Katakanlah Anda menjadi orang Kristen, Anda menjadi jemaat di GCC, Jesus Christ Community. Engkau sudah dibaptis dan
30 tahun engkau aktif di gereja, di tahun yang terakhir engkau melakukan satu dosa yang sangat fatal. Mungkin engkau membunuh orang, mungkin engkau hidup di dalam perzinahan, atau mungkin engkau juga melakukan dosa yang begitu berat, menghujat Roh Kudus. Habislah 30 tahun masa perjuangan Anda di saat-saat yang terakhir. Karena itu masuk surga nggak semudah yang Anda bayangkan. Dan Anda harus bertanggung jawab dengan kehidupan Anda. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis ini. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ingat, manusia ditetapkan untuk mati, artinya kematian itu ketetapan Tuhan. Jika hari ini engkau mati karena virus corona, memang manusia sudah ditetapkan untuk mati. Kalaupun engkau tidak mati karena virus corona, engkau suatu saat pasti mati juga. Jadi nggak ada bedanya, mati sekarang atau mati nanti, hanya masalah beda waktu. Nah, apakah sewaktu katakanlah 10-20 tahun yang akan datang, waktu mau meninggal, apakah engkau siap? Belum tentu juga. Sekarang Anda mengatakan saya belum siap mati, makanya saya takut virus corona. 10-20 tahun yang akan datang, belum tentu jemaat juga sudah siap. Belum tentu. Karena itulah yang namanya kematian pasti terjadi, dan hanya satu kali. Dan sesudah mati bukan habis perkara loh, tapi kita masih harus menghadapi penghakiman. Betul nggak? Setuju nggak Pak Michael? Kita yakin bahwa kita semua setuju apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Penyebab dari penderitaan hidup manusia, salah satunya itu adalah dosa. Oke? Kapan penderitaan itu mulai terjadi dalam hidup manusia? Setelah manusia jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa, sebagai sanksi hukuman Tuhan berikan, Hawa dikutuk, Adam dikutuk, ular dikutuk, tanah tempat tumbuhnya pohon pengetahuan baik dan jahat juga mengalami kutukan. Semuanya banyak mengalami kutukan. Karena itulah dosa menjadi penyebab awal penderitaan hidup manusia. Makin banyak dosa, makin banyak yang kita lakukan. Nah, yang repotnya adalah iblis itu bermain di belakang, menggunakan kelemahan dosa manusia untuk menyerang hidup manusia. Karena itu salah satu penyebab penderitaan hidup manusia itu adalah iblis. Bukankah manusia jatuh dalam dosa yang mengakibatkan penderitaan itu adalah pekerjaan iblis? Nah, kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lihat yang saya kasih garis bawah, cetak miring, dan juga warna merah. Iblis dan kamu dicobai. Bahwa iblis bisa mendatangkan pencobaan di dalam hidupmu. Dan ketika iblis mendatangkan pencobaan di dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami penderitaan. Perhatikan di sini, iblis akan mencampakkan beberapa orang daripadamu ke dalam penjara. Dan engkau akan beroleh kesusahan 10 hari. Dari mana kesusahan itu datang? Iblis yang mendatangkan kesusahan di dalam hidupmu. Karena itulah musuh paling besar yang harus kita hadapi itu adalah iblis. Apa yang dilakukan iblis? Yohanes 10:30, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat GCC, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang aktivitas iblis menghancurkan hidup manusia. Mencuri. Mencuri, apa yang dicuri? Dia mencuri kekayaanmu, mencuri kesehatanmu, mencuri kebahagiaanmu. Karena itulah, jika engkau saat ini sedang kehilangan kekayaan, mungkin dihancurkan oleh iblis. Tidak ada kebahagiaan, mungkin di keluargamu ada pekerjaan setan, baik kepada suami, istri, atau anak-anak. Setan bekerja sehingga mereka menimbulkan ketidakdamaian, atau kesehatanmu sedang diancam oleh iblis. Lalu membunuh. Yang dibunuh apa? Jelas, iblis bisa membunuh tubuh kita melalui penyakit, melalui musibah, bencana, kecelakaan. Bahkan iblis bisa menggerakkan orang untuk membunuh engkau, membunuh tubuhmu. Kain membunuh adiknya Habil itu adalah pekerjaan setan. Sebelum dia membunuh, Tuhan sudah ingatkan, hati-hati, iblis lagi mengintai untuk memakai engkau. Tapi
Kain tidak mempedulikan teguran Tuhan, dia tetap membunuh adiknya, sehingga Kain itu dipakai oleh si jahat. Lalu yang paling mengerikan adalah membinasakan. Iblis berusaha membinasakan jiwamu, berusaha membuat jiwamu masuk ke neraka. Lengkaplah sudah. Iblis membuat hidupmu menderita sengsara. Jika itu tidak mempan engkau mempertahankan iman engkau, dia akan bunuh tubuhmu. Dan jika tidak, dia akan membinasakan jiwamu. Intinya, iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Iblis memang satu makhluk yang begitu jahat. Nah, iblis bisa mendatangkan pencobaan, bisa mendatangkan penderitaan melalui pencobaan. Lalu bagaimana cara iblis mendatangkan pencobaan di dalam hidup manusia? Iblis bisa menggunakan berbagai macam media, situasi, kondisi yang ada di dalam dunia untuk mendatangkan pencobaan di dalam hidup manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi, iblis bisa menggunakan media apapun. Kita coba lihat contoh pencobaan yang dialami oleh Ayub. Saya ingin jelaskan bahwa di alam roh iblis bekerja, tapi alam nyata Ayub mengalami penderitaan dan kesulitan tersebut. Kita coba lihat. Media yang dipakai iblis untuk mendatangkan pencobaan atau penderitaan bagi Ayub melalui orang-orang jahat. Kemudian peperangan, kemudian api, kemudian angin, dan juga penyakit. Nah, semua itu bisa dipakai oleh setan mendatangkan penderitaan di dalam hidup manusia. Bukankah situasi, kondisi, hal yang begini seringkali kita alami, kita jumpai? Nah, saat ini mungkin virus corona sedang mengganas-ganasnya, iblis juga bekerja di dalamnya. Dia bisa lebih lagi membuat virus ini berkembang lebih parah. Namun bisa semua yang ada di dunia ini bisa dipakai oleh iblis untuk mendatangkan pencobaan. Iblis bisa pakai orang jahat, peperangan, api, angin, bahkan penyakit. Menurut kita ini hal-hal yang biasa terjadi, tapi iblis bisa memanfaatkan semua media tersebut. Kita lihat dulu kehidupan Ayub sebelum mengalami pencobaan. Awalnya Ayub hidup di dalam kebahagiaan, dia punya istri, punya anak, punya penghasilan begitu besar, dia menjadi orang kaya. Kita lihat sekilas kehidupan Ayub. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita lihat bagaimana kehidupan Ayub. Sebuah keluarga yang bahagia. Bukan hanya dia bahagia bersama dengan anak istri, tapi dia juga menjadi orang yang kaya. Karena kekayaan itu sangat menentukan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Yang dimiliki Ayub, coba kita buat dalam angka perbandingan seperti ini. Kekayaannya kambing domba, lalu nilainya, jumlahnya berapa? Kemudian anaknya laki-laki 7, perempuan 3. Ini adalah gambaran dari ayat tersebut. Saya tarik menjadi angka begini. Namun semua yang dimiliki Ayub, kemudian iblis datang mencoba Ayub. Semua yang dimiliki Ayub kemudian habis semua. Begitu mengerikan. Bagaimana cara iblis menghancurkan hidup Ayub? Pertama, iblis memakai orang jahat. Kita lihat ayatnya, Ayub 1 ayat 1 14 sampai 15. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata padang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini sedang bersama dengan saya nonton live streaming, perhatikan ayat ini. Di sini dikatakan ada orang-orang Sheba. Ini adalah sekelompok perampok. Mereka datang lalu merampok hewan-hewan yang dimiliki Ayub, lembu sapi yang dimiliki Ayub, keledai-keledai. Semuanya dirampas. Kemudian penjaga-penjaganya gembala Ayub dibunuh satu demi satu, hanya satu yang lolos. Nah, pekerjaan siapa ini? Orang-orang Sheba. Apakah mereka tahu mereka dipakai oleh iblis menghancurkan hidup Ayub? Tidak. Mereka juga merasa biasa saja. Sebagai perampok yang mereka lakukan pekerja sebagai perampok itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diperalat oleh setan untuk menghabisi kekayaan Ayub. Tidak tahu. Itulah dunia roh bekerja, dunia nyata terjadi
dampaknya. Kemudian yang kedua adalah melalui peperangan. Ayub 1 ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Perhatikan, 3 pasukan. Yang namanya pasukan itu berarti ada komandannya, ada tentara atau prajuritnya. Nah, melalui peperangan tersebut, mungkin tentara yang sedang berperang melawan tentara negara lain melewati daerah Ayub dan melihat hewan-hewan Ayub, onta-onta Ayub, lalu pasukan tentara tersebut merampas semua onta-onta Ayub, dan lalu pasukan ini membunuh semua gembala-gembala onta tersebut. Hanya satu yang lolos yang bisa memberitahukan hal itu kepada Ayub. Begitu mengerikan. Kemudian iblis bisa memakai api. Ayub 1 ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telannya menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Perhatikan yang saya cetak garis miring dan garis bawah. Api turun dari langit. Api itu kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu sudah masak belum? Cimori sudah masak? Pak Handoto sudah masak? Sudah lama ini gereja jemaat kita tidak mencicipi masakan Pak Handoto. Mudah-mudahan setelah virus corona Bapak bisa masak lagi, kita bisa mencicipi lagi. Ko Ameng dan Ibu Herlena yang suka sumbang makanan, juga Ko Tiang Sun dan Ibu Yun Cheo yang suka kadang-kadang menyumbang makanan, dan Ibu Lili dan yang lain-lain. Inilah yang terjadi. Api yang ibu bapak pakai untuk masak ternyata juga dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan hidup Ayub. Ketika kambing domba sedang digembalakan, tiba-tiba api turun dari langit. Pasti apinya itu besar dan cepat sehingga gembala-gembala tidak bisa kabur. Nah, waktu hewan Ayub digembalakan, apakah di Padegoro itu hanya ada hewan Ayub? Saya tidak percaya. Pasti di sekitar sana juga ada kelompok hewan-hewan lain dan gembalanya. Tapi kenapa tidak dibakar oleh api? Karena mereka tidak sedang diincar oleh iblis. Sedangkan Ayub, harta kekayaannya sedang diincar oleh iblis. Makanya dari langit turun api dan tidak akan salah sasaran. Ketika iblis sudah mengincar seseorang, pasti akan tepat sasaran. Lalu angin. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum-minum di rumah saudara mereka yang sulung. Mungkin saat itu anak sulung Ayub itu sedang mengadakan pesta atau ulang tahun, sehingga anak-anak yang lain itu datang berkumpul bersama dengan kokonya di rumah kokonya. Ketika mereka sedang makan dan minum, tiba-tiba angin yang begitu kencang melanda sampai rumah itu dirobohkan dan 10 anak Ayub itu mati tertimpa oleh bangunan tersebut. Kita lihat dalam sekejap. Yang namanya angin itu hal yang kita temukan setiap hari. Betul? Yang namanya angin kita jumpai itu hal yang alamiah. Tapi angin yang kita jumpai setiap hari ternyata bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan hidup Ayub. Dan habislah, matilah 10 anak Ayub. Lalu penyakit. Pasal 2 ayat 7-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Ayub, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Perhatikan, iblis menimpa Ayub dengan penyakit bara yang busuk. Bara ini adalah timbul benjolan, bengkak-bengkak, lalu bernanah, pecah. Itu gatalnya luar biasa. Mungkin istilah medis zaman modern disebut kanker kulit yang ganas. Ini kanker kulit begitu ganas. Ayub sendiri 10 jari tidak kuat lagi menggaruk, dia pakai beling. Waduh, mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah, begitulah kondisi yang dialami Ayub. Penyakit, yang namanya penyakit itu hal yang biasa terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Tapi iblis bisa mendatangkan penyakit. Sehingga hari ini kita bertanya-tanya juga, apakah munculnya virus corona itu juga dari iblis?
Jelas ketika iblis menimpa Ayub dengan penyakit, kita bisa menarik kesimpulan iblis bisa mendatangkan penyakit di dalam hidup Ayub. Kita kemarin mungkin sehat-sehat, tahu-tahu muncul benjolan di tubuh kita. Kita selain melihat ke gaya hidup kita, mungkin kita patut juga curiga ini dari setan atau bukan. Kemarin nggak ada benjolan, tiba-tiba muncul benjolan. Kita nggak tahu sama sekali, tapi yang jelas iblis bisa mendatangkan penyakit. Ya. Nah, kira-kira timbulnya penyakit corona atau virus corona, iblis ikut bermain apa enggak? Karena sampai hari ini yang namanya virus corona, ada orang memprediksikan itu hasil rekayasa di laboratorium biologi. Nah, kalau itu rekayasa berarti virus corona ini dimunculkan oleh orang jahat. Tadi saya sudah katakan iblis bisa memakai orang jahat, bisa memakai orang-orang Sheba, penjahat-penjahat itu untuk merampas kekayaan Ayub. Kalau betul bahwa virus ini hasil rekayasa genetik atau genom-genom tertentu, maka ini orang jahat dipakai oleh setan dan menimbulkan kerusakan, kerugian luar biasa. Dan tapi kalau virus ini muncul karena alamiah, tapi iblis bisa membantu untuk menyebarkan, menimbulkan kegemparan, kehebohan, sehingga berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menangani penyakit ini. Ketika kena virus ini, lidahmu akan terbakar. Kita lihat sampai lidah ini terbakar sampai hangus seperti hitam. Okay? Karena ketika engkau kena virus ini panas luar biasa, engkau susah sekali bernapas dan ujung-ujungnya adalah kematian. Karena itulah 3 penderitaan yang sangat ditakuti oleh manusia, semua itu menimpa Ayub sekaligus. Apa saja 3 hal yang menakutkan? Yang pertama kemiskinan, yang kedua penyakit, dan yang ketiga adalah kematian. 3 hal yang sangat ditakuti oleh manusia sekaligus menimpa Ayub. Kita lihat Ayub pasal 3 ayat 25-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang ditakutkan Ayub? Ayub takut miskin, Ayub takut penyakit, dan Ayub takut kematian. Nah, apa yang ditakutkan oleh Ayub ini langsung ditimpakan 3-tiganya oleh iblis. Ini semua pekerjaan iblis. Okay? Nah, hari ini apakah tidak menutup kemungkinan melalui virus corona kita jatuh miskin? Pabriknya terpaksa tutup, usahanya tutup karena tidak bisa lakukan usaha transaksi jual beli. Engkau di PHK, lalu engkau takut kena penyakit virus dan ujungnya kematian. Sama. Iblis memakai 3 itu menghancurkan hidup Ayub. Bisa saja melalui virus corona, iblis mendatangkan penderitaan hidup kita. Oke, ayat 26, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Kita lihat dunia diliputi kegelisahan, dunia diliputi kegoncangan. Virus corona yang melanda dunia saat ini tanggal 8 April, saya ambil datanya, kira-kira sudah berapa banyak update di tanggal 8 April 2020, total yang kena virus corona di seluruh Indonesia menyentuh angka 3.000 pasien. Tanggal 8 di hari Rabu yang sudah tertular itu sudah 3.000 di Indonesia. Kita nggak tahu seperti apa. Sedangkan di seluruh dunia yang dinyatakan kena virus corona secara positif sudah 1,4 juta jiwa. Nanti berapa banyak akan meninggal kita tidak tahu, karena yang meninggal saja sudah di atas 30.000, belum lagi 1,4 juta jiwa di seluruh dunia. Kalau 10% saja 1,4 juta jiwa yang tidak bisa disembuhkan dari virus corona, kebayang nggak oleh kita? Ratusan orang akan mati gara-gara virus corona. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu orang. Nah, tapi satu hal saya ingin katakan kepada Anda, bahwa Tuhan sudah berjanji. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan Tuhan? Di 1 Korintus 10 ayat 13. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan apa yang dijanjikan Tuhan melalui Rasul Paulus. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Hari ini, jika Anda sedang menghadapi ujian, jika engkau juga menghadapi pencobaan, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Jemaat yang saya kasihi, dimanapun engkau berada, baik yang saat ini engkau sedang bergabung dengan saya di live streaming, dan kalau engkau tidak sempat mengikuti live streaming, saya akan usahakan supaya khotbah saya diuploadkan ke dalam YouTube. Link YouTube-nya namanya GCC, Jesus Christ Community. Jadi Bapak Ibu mungkin juga bisa melihat lagi di dalam YouTube, karena saya tidak ingin apa yang saya sampaikan, firman Tuhan yang saya sampaikan hanya satu kali lalu Anda tidak bisa nikmati lagi, karena kebenaran firman Tuhan akan kekal dan saya rindu Anda bisa nikmatinya. Nah, janji Tuhan ya dan amin. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau melebihi beban yang engkau bisa terima. Kita lihat, iblis dibatasi oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan biarkan orang yang dicobai melampaui kekuatannya. Kita akan coba baca di Ayub pasal 1 ayat 7 sampai ayat 10. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan, inilah aktivitas dari setan, menjelajah mengelilingi bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan puji Ayub luar biasa, tidak ada seorang di muka bumi. Lalu ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi iblis tahu bahwa Ayub bisa begitu baik imannya karena mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Lalu ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini pembicaraan antara Tuhan dengan setan di alam roh. Jelas Ayub tidak tahu apa yang sedang dibahas oleh Tuhan dengan setan, ya. Namun belakangan baru mungkin Tuhan memberikan inspirasi apa yang terjadi di dunia roh, sehingga Ayub menuliskan, atau penulis kitab Ayub ini menuliskan kisah seperti itu. Artinya di dunia roh ada terjadi demikian, di dunia nyata terjadinya demikian. Iblis melihat dengan jelas bahwa Allah sudah mempagari sekeliling Ayub. Kekayaannya, kesehatannya, keluarganya, semua dipagari oleh Tuhan, sehingga iblis berulang kali mau menyerang Ayub tidak bisa, karena pagar sekeliling yang sudah dipasang oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih, kemudian ayat yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, yang pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis mau menyerang Ayub, tapi iblis juga tidak bertindak sembarangan, karena dia tahu yang lebih berotoritas adalah Tuhan. Lalu iblis berkata, coba saja engkau hantam Ayub, pasti dia akan menyangkal, kecewa sama engkau. Lalu ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Perhatikan kalimat yang saya cetak, ganti warna merah dan garis bawah. Jangan mengulurkan tangannya terhadap dirinya. Artinya Tuhan izinkan iblis menyerang Ayub habis-habisan, silakan, tapi jangan sentuh badan Ayub. Ini kan pembatasan, okay? Artinya Tuhan tidak akan membiarkan Ayub melampaui kekuatan, karena belum teruji ini. Ayub kuat nggak kalau dirinya sekaligus dikasih penyakit? Belum tentu. Karena ketika dapat lisensi izin dari Tuhan, iblis kemudian mulai menyerang Ayub. Semua harta kekayaan Ayub habis, 10 anak mati, lalu istri Ayub pun meninggalkan dia. Wah, sungguh tragis sekali, ya. Saat itu Ayub belum mengalami penderitaan. Nah, setelah itu kita lihat ayat yang selanjutnya, pembatasan Tuhan. Ayat 3, firman Tuhan ke pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan setelah itu lalu iblis dengan Tuhan bertemu kembali dalam dialog. Dan Tuhan berkata kepada iblis, engkau membujuk aku untuk melawan Ayub, tapi tanpa alasan, tapi dia tetap mempertahankan
imannya. Kemudian iblis tidak senang. Ayat 4 iblis berkata, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulangnya dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Perhatikan pembatasan Tuhan ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah dia di dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya Tuhan izinkan menyerang badan Ayub, tapi nyawanya tidak boleh dicabut. Ini pembatasan. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tetap kontrol, Tuhan tetap menjaga. Jangan sampai kekuatanmu itu hilang dan engkau kehilangan iman. Kalau engkau benar di mata Tuhan, pasti pencobaan engkau alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, seperti yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 10:13. Jika engkau sanggup mengangkat beban 5 kilo, Tuhan tidak mungkin memberikan 50 kilo kepada engkau. Jika engkau sanggup mengangkat 5 kilo, mungkin Tuhan akan memberikan beban di bawah 5 kilo. Tapi kalau engkau sanggup mengangkat 50 kilo, Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengangkat beban 75 atau 100 kilo. Jika engkau hanya kuat mengangkat 50 kilo, Tuhan pasti memberikan beban di bawah 50 kilo. Artinya tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena jika melampaui kekuatanmu, mukamu akan seperti anak kecil ini, yang angkat beban begitu berat sampai mukanya tuh begitu merah. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengangkat suatu beban melampaui kekuatanmu. Ketika bangsa Israel tiba di tepi laut Tebrau, kita lihat pada waktu engkau dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Ini janji Tuhan. Jadi ketika engkau menghadapi badai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Dan ketika bangsa Israel alami perjalanan di padang gurun, kita lihat Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Perhatikan Bapak Ibu, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan, sudah rombongan sampai di tepi sungai atau di tepi laut Teberau. Apa yang terjadi? Ternyata Firaun bukan melepaskan mereka begitu saja. Setelah mereka keluar dari Mesir, lalu Firaun menyiapkan banyak tentara, kereta berkuda untuk mengejar bangsa Israel. Dan mereka akhirnya berhasil menyusul bangsa Israel itu sudah dekat. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Di belakang sudah kelihatan tentara Firaun dan di depan mereka ada laut. Mereka benar-benar terjepit di tengah-tengah. Sudah jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Mau mundur sudah ada tentara, mau maju ada laut yang bisa menenggelamkan mereka. Di kondisi yang sulit ini, tapi kembali lagi janji Tuhan, pada waktu kamu dicobai, dia akan membuka jalan bagimu. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu, ulurkan ke laut. Dan Musa lakukan. Tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua, sehingga di tengah-tengah itu tempat yang kering bangsa Israel bisa lewat. Kita lihat, Tuhan bisa membuka jalan walaupun tidak ada jalan. Saat ini engkau sedang dicobai, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, Tuhan akan membuka jalan bagimu sehingga engkau bisa lewat. Kita lihat, inilah jalan, inilah laut. Sehingga ketika Musa berhasil membuka laut itu menjadi jalan, mereka melewati laut itu. Setelah sampai ke seberang, dan bangsa Mesir, tentara Mesir lalu ikut juga menyeberangi tempat yang datar. Tahu-tahu Allah membalikkan lagi air laut sehingga tentara Firaun dan semua kereta kudanya mati tenggelam di sana. Tuhan menghabisi bangsa Mesir. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan satu pepatah atau satu kalimat yang sangat bagus. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pasti ada pintu lain yang dibukakan.
Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita. Kita seringkali terlalu nyaman di zona kenyamanan. Kita mungkin melalui badai penderitaan Tuhan ingin buka sebuah kehidupan yang baru, jalan yang baru. Kita tidak tahu ternyata Tuhan punya rencana. Imani janji Tuhan. Di Roma 8 ayat 28 Tuhan berkata, kita tahu, Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah indahnya Tuhan yang kita sembah. Kita tahu sekarang, artinya berdasarkan pengalaman Rasul Paulus, dia tahu bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan kata segala sesuatu. Segala sesuatu itu belum tentu sesuatu yang enak. Kalau sesuatu yang enak semua orang bisa terima. Sesuatu ini bisa saja kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang begitu sulit, tapi Tuhan bekerja di sana. Jika saat ini engkau sedang menghadapi badai, saat ini engkau sedang mengalami pencobaan, saat ini engkau sedang berperang melawan virus corona, Tuhan hadir di sana. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang terbaik kalau engkau bisa melewati semua badai-badai tersebut. Karena itulah teladani kesetiaan para nabi. Yakobus mengatakan salah satu nabi yang perlu kita teladani adalah Ayub. Teladani ketekunan Ayub, kesabaran Ayub menghadapi semua badai tersebut. Dan setelah badai itu berlalu, Tuhan kembalikan kepada Ayub 2 kali lipat. Kita lihat bagaimana Tuhan berkati Ayub. Ayub 4 ayat 10. Lalu Ayub pasal 42 ayat 10. Oke, 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sabar-sabarnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat. Oke. Berapa banyak 2 kali lipat? Kita lihat kembali angka ini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Perhatikan angka-angka ini Bapak Ibu. Nah sekarang coba perbandingkan Ayub pasal 42 dengan Ayub pasal yang pertama. Okay? Kita lihat perbandingannya. Sebelum Ayub mengalami ujian pencobaan, dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Setelah dia dipulihkan, kembali lagi 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Kambing domba sebelumnya 7.000 menjadi 14.000. Onta 3.000 menjadi 6.000. Lembu 500 pasang menjadi 1.000 pasang. Keledai betina 500 ekor menjadi 1.000 ekor. Kalau begitu, apakah engkau takut dengan badai, dengan penderitaan, dengan cobaan? Kalau ada sesuatu yang Tuhan sediakan, saya yakin kita semua tidak akan takut. Percayalah, Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Kalaupun engkau menghadapi badai penderitaan saat ini, Tuhan sedang menyiapkan sebuah hadiah, sebuah kado yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Seorang anak sekolah tidak akan mendapatkan kelas yang baru kalau dia tidak mengikuti ujian. Melalui ujianlah dia akan mendapatkan kelas yang baru. Dengan demikian, hari ini kita sudah belajar dan hari ini kita sudah mengikuti live streaming sehingga kita tetap bisa memelihara iman kerohanian kita melalui firman ini. Semoga Bapak Ibu dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur walaupun gereja kami di Hotel Nam Center sementara ditutup karena himbauan pemerintah, namun tidak menjadi rintangan bagi kami untuk bersekutu dengan jemaat kami di rumah masing-masing melalui link internet. Melalui live streaming, hamba-Mu yang ditugaskan untuk menggembalakan, untuk memberikan makan kepada domba-domba, hamba-Mu
tetap rindu berkomunikasi dengan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, semoga melalui kebenaran firman Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dikuatkan, diberikan penghiburan. Dan saat ini kalau kami berjuang menghadapi badai, menghadapi pencobaan oleh virus corona, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, menyertai kami, dan Tuhan akan memberkati kami setelah badai ini berlalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan mendengarkan pengumuman, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, ada link, ada rekening yang akan kami sajikan di link YouTube ini, dan di link streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah itu kita akan berdoa pemberkatan. Tuhan berkati. Seluruh jemaat dan simpatisan Jesus Christ Community dimanapun Anda berada, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan pengumuman. Kembali lagi saya himbau, kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, sudah tersedia rekening di layar Bapak Ibu semuanya. Nah, saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan berdoa, doa syafaat, dan juga doa penutup pemberkatan. Mari saya ajak seluruh jemaat JCC di rumah masing-masing, di layar handphone maupun di layar televisi, kita tundukkan kepala kita, kita akan berdoa. Allah yang kami sembah, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Terima kasih. Dunia boleh goncang, dunia saat ini sedang berjuang menghadapi badai virus corona. Sudah jutaan orang kena dampak virus corona, dijangkiti corona, dan juga sudah puluhan ribu orang-orang yang meninggal, dan juga tanpa membedakan agama, ras, golongan usia mereka. Bahkan sudah banyak pendeta-pendeta yang meninggal karena virus corona. Saat ini dokter-dokter yang di rumah sakit juga sedang berjuang untuk memberikan kesembuhan, menolong mereka yang kena virus corona. Berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami tidak tahu berapa lama virus ini masih bisa bertahan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan belas kasih. Ampunilah dosa-dosa seluruh umat manusia. Ampunilah dosa-dosa negara kami, dan ampunilah dosa keluarga kami. Ampunilah dosa kami secara pribadi Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ketika dunia berlutut bersujud memohon pengampunan-Mu, sama seperti Engkau yang pernah merancangkan kebinasaan kepada Niniwe, tapi setelah itu Engkau cabut lagi rancangan-Mu. Orang-orang Niniwe tidak dibinasakan karena terjadi pertobatan massal. Demikian pula kerinduan kami. Tuhan, Engkau memberikan belas kasih-Mu, sehingga kami bisa melewati badai ini yang sudah mengorbankan banyak jiwa, dan sudah tidak terhitung biaya yang dikeluarkan untuk menangani virus corona. Sudah berbicara puluhan ribu triliun di seluruh dunia. Tuhan, kembali kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Engkau berkati Indonesia. Semoga Indonesia dalam waktu dekat ini virus corona bisa disingkirkan. Engkau pakai Presiden Jokowi,
para pejabat-pejabat menteri, dan juga seluruh pejabat negara. Mereka mendukung Jokowi, bukan mencari kepentingan masing-masing, membuat statement masing-masing, membuat peraturan masing-masing, supaya di seluruh Indonesia sejalan, punya aturan yang sama. Engkau berikan kerendahan hati kepada seluruh pejabat Indonesia, agar mereka bisa mengenal arti ketundukan pada otoritas, sehingga mereka, para pimpinan di negara kami, bisa bahu-membahu dengan tulus hati, dengan semangat membantu pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus corona ini. Demikian pula seluruh jemaat. Sudah beberapa minggu kami tidak bertemu, tapi kami percaya Tuhan tetap memelihara jemaat-jemaat GCC yang Tuhan sudah titipkan kepada hamba-Mu. Berkati mereka yang saat ini sedang bergumul menghadapi kesulitan ekonomi. Tuhan, perhatikan mereka. Dan juga mereka yang sedang sakit, Tuhan berkenan untuk menjamah, menyembuhkan hamba-Mu. Kirimkan doa dari tempat ini untuk pemulihan mereka, disembuhkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dan kami rindu sebelum kami pulang, kami diberkati oleh Engkau. Mari sidang jemaat, angkat tangan Anda di rumah masing-masing. Saya ingin memberkati Anda oleh kasih Tuhan. Sukacita, damai sejahtera oleh kekuatan dan penghiburan Roh Kudus akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara akan diberkati dalam setiap pekerjaan. Apapun yang dikerjakan tanganmu akan memberikan hasil. Walaupun saat ini sedang terjadi badai virus corona, engkau sedang mengalami kesulitan ekonomi, tapi Tuhan sanggup memberkati engkau. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Kiranya Tuhan melindungi engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk, sehingga virus corona tidak akan menempel, tidak akan menyerang engkau, karena ada perlindungan Tuhan atas dirimu. Tuhan akan memberkati keamananmu. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertaimu, menyertai keluargamu saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Seluruh pengurusan jemaat GCC, silakan melaksanakan aktivitas selanjutnya, dan jangan lupa ikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Kita rindu agar rantai virus corona itu bisa kita putuskan, sehingga kita bisa aktif kembali dalam kehidupan sehari-hari maupun ibadah di waktu yang akan datang. Tuhan berkati, sampai ketemu di episode yang akan datang.